Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam acara pembahasan buku kita yaitu Bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya dia akan tepati. Pada saat kita berada di dunia ini, kesempatan demi kesempatan dia masih berikan untuk kita. Biarlah kita terus mau belajar daripadanya, mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi berkat. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Hati Nurani yang Murni. Ayatnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara sekalian, Tuhan meminta engkau untuk memeriksa hati dengan seksama. Dia memanggil engkau untuk menghiasi praktek hidupmu dengan kebenaran, dan dalam semua urusan hidupmu satu sama lain. Sangatlah berbahaya jika engkau meremehkan tuntutan suci hati nurani. Apakah kamu belajar setiap hari di sekolah Kristus? Belajar bagaimana mengabaikan keraguan dan prasangka jahat? Belajar bagaimana bersikap adil dan mulia dalam berurusan dengan saudara-saudaramu, demi dirimu sendiri dan demi Kristus. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 195. Ya, jadi kembali lagi Tuhan menyelidiki akan hati dari masing-masing kita. Apakah kita memang benar-benar tulus untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Di sini katakan semua urusan hidupmu harus dibereskan satu sama lain. Ya, dan juga sangat berbahaya jika engkau meremehkan tuntutan suci hati nurani. Karena kita sudah belajar daripada kebenaran Kristus. Ya, tentunya kita mau kembali merubah akan sifat-sifat yang buruk kita. Kita gantikan itu dengan sifat Kristus. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita, memberikan kita kesanggupan. Di sini katakan apakah kita juga tidak menimbulkan keraguan atau prasangka jahat? Apakah kita sudah bersikap adil dan mulia? Ya, apakah kita sudah mengandalkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Ya, pertanyaan ini ya akan kita jawab pribadi lepas pribadi. Ya, karena kehidupan kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal firman Tuhan, ya kita pastinya akan dituntut ya bagaimana untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan kita. Semua orang pada hari yang jahat akan melayani Tuhan dengan tidak takut, sesuai dengan suara hati nurani. Akan memerlukan keberanian, keteguhan, dan suatu pengetahuan akan Tuhan dan sabdanya. Bagi mereka yang benar kepada Tuhan akan dianiaya. Motif mereka akan ditentang, dan usaha-usaha mereka yang terbaik akan disalah tafsirkan, dan nama-nama mereka dibuang sebagai sesuatu yang jahat. Setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya untuk mempengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Lebih kuat dan lebih suci iman umat Tuhan, lebih teguh pula keputusan mereka untuk taat kepadanya. Lebih keras lagi setan akan bergumul agar menimbulkan di antara mereka kemarahan orang-orang yang menginjak-injak hukum Tuhan, sementara menuntut sebagai orang benar. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 363. Ya, jadi semua orang pada hari yang jahat akan melayani Tuhan dengan tidak takut sesuai dengan suara hati
suara hati nurani kita. Kembali lagi, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya, apakah kita memilih untuk mengikuti Tuhan atau memilih mengikuti si jahat? Biarlah pada saat pilihan itu datang kepada kita, kita minta tuntunan Tuhan, sehingga apa yang kita ambil, keputusan apapun itu, biarlah itu datangnya dari Tuhan saja. Ya, bila mana kita teguh di dalam prinsip kita, dalam kebenaran kita, ya maka setan tidak akan bisa mengganggu gugat kita. Dia akan lari karena kita berada di pihak Tuhan. Tapi biarlah kita terus mau ya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena setan akan bekerja dengan segala kuasa penipuannya, ya, untuk mempengaruhi hati dan mengaburkan pengertian, untuk menjadikan yang jahat kelihatan baik dan yang baik kelihatan jahat. Jadi detik-detik kedatangan Tuhan ini, ya bagaimana setan menjadikan semuanya itu penipuan yang sangat halus sekali. Penipuannya seakan-akan itu adalah benar, tapi salah. Ya, karena bukan hitam dan putih, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Jadi perbedaannya sangat tipis. Untuk itu kita sebagai manusia biasa, kita membutuhkan akan bimbingan daripada Kristus. Ya, untuk berjalan hari demi hari sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan juga di sini dikatakan, lebih teguh pula keputusan kita untuk mengikuti Kristus, lebih keras lagi setan akan bergumul untuk menimbulkan akan kemarahan di dalam hati kita, atau keraguan di dalam hati kita. Ya, jadi inilah bagaimana ya pertikaian itu tidak akan pernah selesai sampai pada akhirnya Yesus datang ke dunia. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, di dunia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu biarlah kita mau untuk terus datang kepada Tuhan. Biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk berbicara kepada Sang Pencipta kita, menyampaikan akan setiap apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pertemuan kita harus diatur baik, dan diri kita pun harus diatur baik. Bila kita pulang ke rumah tidak punya hati nurani yang bertentangan dengan Tuhan dan manusia, hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun dan dengan siapa kita bergaul, atau pengaruh yang melukai mereka. Ini ditulis dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 488. Ya, jadi pertemuan kita harus diatur dengan baik. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan itu di setiap waktu tentunya. Ya, tetapi ada waktu-waktu pribadi. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk menyampaikan akan setiap pergumulan hidup kita, akan setiap beban-beban kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah kita mau terus dilatih hari demi hari untuk datang kepada Kristus. Ya, karena Dia sudah mati di atas kayu salib, sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, biarlah pengorbanan yang Yesus sudah berikan untuk kita, jangan kita hanya sia-siakan, tapi biarlah kita terus memandang kepada Dia, mau melatih kehidupan kita setiap harinya. Ya, karena perjalanan Yesus pada saat di dunia ini perjalanan yang sangat sulit, banyak penolakan yang Dia alami. Tapi kita pada saat kita berada di dunia ini, ya mungkin kita merasakan kedamaian. Ya, biarlah kedamaian kita rasakan saat ini, kita syukuri itu. Jangan sampai kita lupa bahwa apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu oleh karena kasih Tuhan.
kembali lagi kita harus mengingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya biarlah apapun yang kita dapatkan, apapun yang sudah kita miliki dalam kehidupan kita, kita kembali serahkan itu kepada Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat kita diciptakan di atas dunia ini. Biarlah kita mau melayani Tuhan dalam setiap apapun yang kita miliki. Ya, hati nurani yang murni. Ya biarlah kita datang meminta Tuhan, selidikilah hati saya. Apakah saya sudah benar-benar mengasihi Engkau dengan sepenuh hati saya? Kalau belum, Tuhan bantu saya Tuhan. Sehingga pada saat Engkau mengajarkan saya mau mempunyai ketulusan hati itu. Ya biarlah saya mau untuk dilatih setiap harinya. Ya karena janji Kristus adalah janji yang pastinya Dia akan tepati untuk masing-masing kita. Ya. Di sini juga dikatakan ya, hati nurani yang tidak ternoda atau terluka dalam hal apapun dan dengan siapapun kita bergaul atau pengaruh yang melukai kita. Ya jadi walaupun kita mungkin disakiti oleh orang lain, mungkin sudah dihianati orang lain, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Ya, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi itu semua. Ya karena dari masa hidupnya pada saat Yesus di atas dunia ini, Dia juga tidak mendapatkan keadilan. Itulah yang akan kita rasakan. Seperti yang Yesus rasakan, walaupun Yesus merasakan itu lebih lagi. Ya kita ini belum ada apa-apanya. Ya beban yang Dia tanggung melebihi beban yang kita tanggung pada saat ini. Untuk itu biarlah kita mau terus dilatih. Ya untuk merasakan bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan yang tidak gampang. Tetapi dengan bimbingan Tuhan, walaupun itu sangat susah, tapi kedamaian itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang patut kita sembah, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Inilah janji Kristus, janji yang pasti Dia akan tepati untuk kita. Biarlah kita mau terus datang kepada Dia. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.